Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang kelima. Teman-teman sekalian dapat melakukan teknik membaca cepat dalam penulisan akademik. Hal ini menjadi hal yang penting karena memang skill ini itu dapat membantu teman-teman sekalian dalam menemukan artikel ilmiah yang tepat untuk penulisan akademik teman-teman. Prinsip dasar yang pertama adalah membaca cepat. Ini adalah keterampilan yang memungkinkan si pembacanya ini menyerap informasi lebih banyak gitu ya. Informasi yang didapat itu adalah lebih banyak dalam waktu yang singkat gitu ya, tanpa mengorbankan pemahaman. Biasanya kan teman-teman sekalian itu bacanya cepat gitu ya, tapi ternyata begitu ditanyain lagi nggak paham. Nah, ini tidak berlaku pada prinsip membaca cepat. Jadi, fiksasi mata yang efisien adalah kunci utama dalam membaca cepat, di mana mata berhenti sejenak, gitu ya. Matanya nanti pas lagi baca, itu berhenti sejenak di beberapa titik kata dalam kalimat untuk memahami maknanya itu apa, gitu ya. Lalu subvokalisasi membaca dalam hati kata per kata ini memperlambat kecepatan membaca dan perlu dikurangi dengan berlatih mengarahkan fokus pada ide utama. Lalu menggunakan peripheral vision ini membantu menangkap lebih banyak informasi dalam satu pandangan, sehingga membaca lebih cepat dan efektif. Kata kunci dalam teks akademik ini juga berfungsi sebagai petunjuk utama untuk memahami isi artikel tanpa membaca secara mendetail setiap kata. Jadi, prinsip dasarnya itu kita menemukan gitu ya kata dan berhenti gitu ya pada titik kata dalam kalimat tersebut untuk memahami maknanya, gitu ya. Teknik dasarnya ini adalah fiksasi mata yang efektif. Jadi teman-teman dalam teknik membaca cepat ini, teman-teman dilatih gitu ya matanya itu tidak membaca setiap kata secara individu, melainkan dari kelompok kata atau frasa. Hindari kembali ke kata-kata yang sebelumnya gitu ya, regresi karena ini akan memperlambat pemahaman gitu ya. Fokuskan pandangan di tengah kalimat dan gunakan sudut pandang yang lebih luas untuk menangkap informasi. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah masuk pada fiksasi mata yang efektif ini, mulai mengurangi subvokalisasi, jangan mengucapkan kata-kata dalam hati saat membaca. Gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita membaca itu mengucapkan gitu ya kata-kata di dalam hati saat kita baca. Nah, ini di, dihilangkan gitu ya. Coba gunakan jari atau pena untuk mengarahkan bacaan dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kebiasaan normal. Gitu ya. Nah, nanti strateginya itu teman-teman sekalian memahami pola kalimat dalam bentuk teks akademik. Ide utamanya biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Lalu bacalah judul, subjudul, dan paragraf pertama serta terakhir untuk mendapatkan pemahaman cepat tentang isi bacaan. Jadi yang dibaca itu judul, subjudul, paragraf awal, dan terakhir untuk mendapatkan pemahaman yang cepat gitu ya. Pengenalan teknik membaca cepat ini bukan hanya tentang
kecepatan, tapi juga pemahaman yang efektif terhadap teks. Jadi kalau ada teks, ada artikel, itu nggak cuma hanya cepet-cepetan gitu ya, tapi akhirnya nanti begitu teman-teman apa namanya selesai gitu membacanya, itu terdapat pemahaman yang efektif. Tujuan membaca cepat ini adalah dalam rangka mengidentifikasi informasi utama dengan meminimalkan vokalisasi dan meningkatkan fiksasi dari mata, gitu ya. Jadi ada beberapa teknik utama yang dapat digunakan untuk membaca cepat, yaitu skimming, scanning, previewing, dan checking, gitu ya. Setiap teknik memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tujuan membacanya. Kalau skimming ini adalah membaca sekilas untuk menemukan ide utamanya saja, gitu ya. Kalau scanning itu mencari informasi yang spesifik dalam teks. Kalau previewing ini melihat struktur sebelum membaca lebih dalam. Melihat strukturnya sebelum kita membacanya lebih dalam lagi, gitu ya. Checking ini membaca dalam kelompok kata, bukan satu kata per kata, gitu ya. Nanti kita lihat secara detailnya. Skimming atau membaca cepat dalam gambaran umum gitu ya, digunakan untuk memahami isi teks secara keseluruhan tanpa membaca setiap katanya. Fokusnya itu hanya pada judul, subjudul, kalimat pertama, dan terakhir pada paragraf. Cocok untuk membaca artikel akademik gitu ya, laporan penelitian, buku teks sebelum melakukan analisis lebih dalam gitu ya. Nah, teman-teman bisa melatihnya gitu ya. Pilih artikel 2 halaman gitu ya. Teman-teman bisa pasang timer di HP gitu ya. Pergunakan waktu 60 detik untuk membaca hanya pada bagian pentingnya saja ya, yang diminta itu tadi, judul, subjudul, dan kalimat utama. Nah, setelah membaca itu, teman-teman bisa tuliskan 3 ide utama yang didapat tanpa melihat ulang teksnya, ya. Jadi, setelah dibaca, teksnya ditutup. Nah, teman-teman apa namanya 60 detik gitu ya baca, terus tuliskan ide utamanya tanpa lihat lagi. Kalau scanning ini membaca cepat untuk mencari informasi yang lebih spesifik. Digunakan ketika mencari tanggal, angka, nama, definisi, atau konsep tertentu dalam sebuah teks akademik. Mata itu diarahkan untuk melompati bagian-bagian yang tidak relevan karena memang hanya mencari fokus pada kata kunci itu tadi. Gitu ya. Jadi tidak dibaca secara keseluruhan tapi mencari informasi yang memang spesifik gitu ya. Scanning ini namanya. Teman-teman bisa melatihnya gitu ya. Pilih artikel yang mengandung data atau statistik gitu ya. Beri waktu 30 detik untuk mencari angka atau istilah kunci tanpa membaca secara keseluruhan gitu ya. Jadi ada teksnya lalu diambil gitu ya arti artikelnya, ada 3 angka atau istilah kunci yang muncul di dalam teks tersebut. Catat dan diskusikan informasi apa yang ditemukan secara tepat. Selanjutnya, ini adalah previewing, itu meninjau sebelum membaca dengan detail. Melibatkan membaca sekilas gitu ya, membacanya sekilas, judul, abstrak, daftar isi, subjudul sebelum masuk ke dalam isi utamanya gitu ya.
Kalau teman-teman melihat dari artikel ilmiah, itu daftar isi tidak ada. Jadi teman-teman bisa langsung berfokus pada judul, abstrak, dan subjudul. Gitu ya. Berguna untuk menganalisis artikel jurnal atau bab buku sebelum memutuskan relevansinya. Gitu ya. Kayak misalnya teman-teman melihat di Google Scholar gitu ya. Teman-teman bisa previewing gitu ya dari judulnya dulu gitu ya. Lalu setelah itu kalau misalnya akhirnya diklik gitu ya, sudah memiliki relevansi dengan penelitian kita, teman-teman bisa klik lalu dibaca abstrak. Kalau ada subjudulnya silakan dibaca subjudulnya gitu ya. Lalu langkah previewing yang efektif ini adalah lihat struktur teks sebelum membaca. Jadi dilihat strukturnya, perhatikan kata-kata yang dicetak miring, tebal, atau dalam daftar poin. Nah, itu adalah menjadi hal yang penting gitu ya kalau kita membaca secara teknik previewing. Lalu baru bacalah ringkasan atau abstrak terlebih dahulu. Itu. Chunking ini membaca dalam kelompok kata. Mata, ya, teman-teman sekalian, matanya ini tidak perlu membaca kata per kata, tetapi langsung menangkap frasa atau kelompok kata dalam satu kali fiksasi mata. Gitu ya. Kalau kata per kata, ini membaca cepat meningkatkan keterampilan akademik mahasiswa. Gitu ya. Kalau di gunakan teknik membaca kata per kata. Tapi kalau canggih ini membaca cepat meningkatkan keterampilan mahasiswa gitu ya. Jadi langsung apa namanya fokus pada frasa-frasanya saja, gitu ya. Nah, teman-teman bisa melatihnya canggih ini itu ambil paragraf yang pendek gitu ya. Ambil paragraf yang pendek lalu bagi menjadi bagian tiga bagian gitu ya. Cari paragraf pendek lalu dibagi menjadi tiga bagian. Latih membaca ini dapat menangkap lebih dari satu kata dalam satu pandangan mata, gitu ya. Ukur apakah pemahaman meningkat dibanding membaca kata per kata. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman boleh menyampaikannya pada forum diskusi. Terima kasih.